Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kelembagaan bank sentral. Dalam materi kelembagaan bank sentral ini setidaknya ada 6 hal yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dan teori kelembagaan bank sentral, kemudian evolusi terkait dengan kelembagaan bank sentral, kemudian fungsi dan peran bank sentral pada era modern ini, dan yang keempat itu adalah mandat dan tujuan bank modern itu ada. Kemudian yang kelima, hubungan bank sentral dengan lembaga domestik, entah itu dengan pemerintah ataupun dengan DPR dan lembaga internasional. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tata kelola bank sentral yang mencakup 3 hal, yaitu independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Ketika berbicara terkait dengan bank sentral, sebenarnya bank sentral ini sudah ada sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, fungsi bank sentral pada era modern ini tentu saja mengalami perubahan dari bank sentral pertama kali berdiri. Di sini dikatakan awalnya bank sentral itu berperan sebagai penyimpan atau penyortir uang koin. Nah, ini cukup masuk akal ketika kita hubungkan dengan perkuliahan Anda, yaitu ekonomi internasional terkait dengan merkantilisme. Di mana ketika kita berbicara merkantilisme, yaitu kekayaan suatu negara itu akan diukur dengan melihat berapa banyak jumlah uang logam atau persediaan logam yang ada di suatu negara. Semakin besar atau semakin banyak logam yang tersedia, tentu saja negara itu juga akan semakin kaya. Nah, ketika kita hubungkan dengan bank sentral, ternyata tugas bank sentral pada awal-awal berdirinya adalah sebagai penyortir uang koin, di mana tentu saja kita akan membedakan, ada logam tersebut kita akan bedakan menjadi 3, ada kita sebut emas, kemudian perak, dan yang ketiga adalah campuran antara emas dan perak. Sehingga di sini kita bisa mengkaitkan, yaitu fungsi bank sentral ini berarti dia berdiri pada zaman merkantilisme, di mana tujuannya adalah menyortir uang koin. Dan pada beberapa kasus tertentu, bank sentral itu digunakan sebagai sumber dana untuk perang. Jadi pasokan uang untuk aktivitas perang pada awal-awal bank sentral berdiri itu adalah tujuan utama bank sentral, salah satunya adalah sebagai pemasok dana dalam kegiatan atau aktivitas perang. Ya, ketika bank sentral sudah mulai berkembang, tentu saja fungsinya sudah mengalami perubahan, di mana ketika kita bicara sekarang terkait dengan bank sentral itu adalah bank yang menerbitkan uang, kemudian sebagai bank untuk pemerintah dan bank lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengawas sistem keuangan, kemudian pengawas bank, dan yang keempat adalah bank sentral memiliki fungsi membuat kebijakan moneter. Kemudian ketika kita mencoba melihat secara umum peran dari bank sentral yang ada di dunia, ternyata ada beberapa bank sentral yang memiliki peran yang sama. Tetapi beberapa bank sentral di negara-negara yang berbeda itu juga punya peran yang berbeda. Nah, ketika kita berbicara secara mayoritas peran bank sentral yang sama dari satu negara ke negara lain yang sifatnya itu hampir sama, di situ kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah bank sentral itu harus berfokus pada stabilitas moneter. Kemudian yang kedua, bank sentral itu harus fokus terhadap stabilitas keuangan. Kemudian yang ketiga adalah bank sentral itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan melakukan atau maupun memberikan pinjaman langsung ke pemerintah. Jadi di sini bisa kita artikan ketika pemerintah itu membutuhkan dana
untuk katakanlah pembangunan ataupun untuk aktivitas apapun, maka di sini bank sentral tidak diperbolehkan untuk memberikan sejumlah uang atau dana kepada pemerintah dengan alasan apapun. Nah, itu adalah peran bank sentral yang sama di setiap negara. Kemudian ada peran yang berbeda ternyata. Di berbagai negara itu ternyata bank sentral ada juga yang memiliki peran yang berbeda. Yang pertama adalah ketika kita mencoba membandingkan peran bank sentral satu dengan di negara lain, perbedaannya terletak pada aktivitas operasional dan kelembagaan yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas dan keuangan. Nah, karena dengan berdirinya bank sentral di suatu negara, itu tentu saja tujuan didirikannya bank sentral itu pasti akan beda-beda. Ada suatu negara yang ingin menjaga tingkat inflasi, ada suatu negara yang ingin menjaga suku bunganya, ada suatu negara yang ingin menjaga nilai tukarnya. Nah, karena tujuannya itu berbeda-beda, maka aktivitas operasionalnya dan kelembagaan di setiap negara tentu saja berbeda sesuai dengan tujuan di masing-masing negara terkait diciptakannya bank sentral. Kemudian ada juga bank sentral itu digunakan untuk mewujudkan kondisi full employment. Nah, ada beberapa negara yang menginginkan dengan adanya bank sentral itu harapannya adalah semua pekerja atau semua angkatan kerja itu bisa terserap di semua sektor lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Nah, tetapi ada juga negara yang tidak tidak meminta bank sentral untuk mewujudkan kondisi full employment tersebut. Itu sebabnya di sini tadi kita katakan peran yang berbeda. Jadi ada negara yang menggunakan dua ini terkait operasional kelembagaan sama kondisi full employment, tapi ada juga yang tidak. Tetapi untuk yang peran yang sama itu bisa kita artikan ketiga peran ini pasti akan melekat di masing-masing bank sentral yang ada di setiap negara. Kemudian kita akan berlanjut pada evolusi kelembagaan bank sentral. Bagaimana bank sentral itu terwujud. Nah, bank sentral itu bisa kita awali dengan yang namanya standar emas atau gold standard yang mungkin sudah Anda pelajari waktu di teori ekonomi internasional. Ya, di situ dikatakan pada saat ini bank sentral memiliki cadangan devisa berupa emas. Kenapa bank di setiap negara itu bank sentral harus memiliki cadangan emas? Di situ dikatakan tujuannya adalah dengan adanya emas itu dia akan mempertahankan nilai tukar terhadap cadangan emas. Masa ini berakhir ketika Perang Dunia I karena banyak negara yang memilih untuk mencetak uang untuk mendanai perang. Nah, jadi yang kita katakan standar emas, maka secara otomatis fungsinya bank sentral itu adalah supaya nilai tukarnya tetap tinggi atau stabil, maka bank sentral itu harus memiliki cadangan emas yang cukup. Nah, ketika cadangan emas di suatu negara itu katakanlah meningkat atau semakin hari bertambah banyak, maka bank sentral memiliki kekuatan untuk mencetak uang semakin banyak pula karena nilai tukar uang tersebut juga akan semakin tinggi seiring dengan cadangan emas yang ada. Tetapi ketika cadangan emas itu berkurang, maka bisa diartikan pada standar emas atau gold standar ini nilai tukar mata uang yang bersangkutan itu pasti akan berkurang. Nah, standar emas ini mulai ditinggalkan karena pada saat itu setelah Perang Dunia I berakhir, banyak negara-negara itu lebih suka mencetak uang ya untuk mendanai perang. Jadi aktivitas transaksi tidak lagi difokuskan alat pembayarannya emas, tapi pada setelah PD1 alat pembayaran itu akan berubah menjadi uang kertas. Maka setiap negara itu akan berlomba-lomba untuk menciptakan atau meng-create uang. Nah, setelah standar emas itu berakhir, kemudian beralih pada Great Depression. Nah,
Great Depression ini apa? Di situ dikatakan pada tahun 1930 Great Depression itu terjadi di Amerika Serikat. Nah, kegiatan perekonomian di Amerika Serikat itu mengalami penurunan. Nah, jadi pada tahun 1930 Amerika itu akan terkena krisis. Nah, krisis itu mengakibatkan perekonomian turun, kemudian banyak bank bangkrut dan terjadi deflasi. Nah, di mana deflasi ini kalau kita coba bandingkan dengan inflasi, ketika kita bicara inflasi berarti kan banyaknya jumlah uang yang beredar berbanding terbalik dengan deflasi. Jadi pada saat itu perputaran akan dolar itu cukup sulit, dan Great Depression ini terjadi 10 tahun. Apa yang menyebabkan Great Depression ini? Great Depression ini terjadi karena Amerika Serikat pada saat itu masih fokus terhadap yang namanya standar emas, di mana bank sentral itu atau suatu negara itu memiliki paradigma di mana ketika cadangan emasnya itu meningkat, maka secara otomatis bisa dikatakan seperti di teorinya merkantilisme, kesuksesan perekonomian suatu negara juga pasti akan semakin bagus. Nah, pada saat terjadi Great Depression, AS itu terlalu cenderung fokus kepada emas, padahal negara-negara lain itu sudah mulai meninggalkan yang namanya standar emas. Akhirnya terjadi Great Depression ini. Kemudian dari Great Depression itu mulai beralih pada yang namanya Bretton Woods. Bretton Woods ini sebenarnya adalah di mana pada tahun 1944 ya, negara-negara maju itu memutuskan punya sistem baru di perekonomian internasionalnya yang disebut dengan sistem Bretton Woods. Pada sistem ini ya, Amerika Serikat itu menetapkan ya, nilai tukar dolar per emas ya. Nilai dolar dibandingkan dengan emas, di situ ditetapkan US dollar terhadap emas pada tingkat 35 dolar per ons. Sedangkan negara-negara lainnya ya itu akan menyesuaikan mata uangnya dengan dolar. Nah, negara lain menetapkan nilai tukarnya terhadap US dollar, bukan emas. Nah, jadi Bretton Woods ini seperti ini. Amerika Serikat menetapkan dolar dipatok dengan menggunakan emas, sedangkan negara-negara lainnya tidak mematok mata uangnya dengan emas, tetapi mereka mematok mata uangnya menggunakan dolar. Nah, dari Bretton Woods ini yang menyebabkan salah satu indikator penyebab kenapa sampai sekarang dolar itu katakanlah hampir setiap negara itu mau menerima pembayaran menggunakan dolar Amerika, karena ada yang namanya sistem Bretton Woods sejarahnya, di mana nilai mata uang di setiap negara itu bukan dipatok menggunakan emas tapi dipatok menggunakan dolar. Sehingga kita akan bilang ukuran rupiah, ukuran ringgit, atau ukuran mata uang manapun itu tidak dipatok dengan emas, tapi katakanlah rupiah dibandingkan dengan dolar. Itu ketika kita menggunakan yang namanya Bretton Woods. Kemudian lembaga IMF. Nah, dengan adanya Bretton Woods ini dibentuk juga lembaga yang kita sebut dengan IMF. Nah, IMF ini dibentuk untuk membantu pemerintah dan bank sentral di setiap negara anggota dalam mengelola neraca pembayaran dan masalah pengangguran. Nah, IMF ini jadi dibentuk untuk membantu bank sentral. Ya, karena tadi di awal kita sempat mengatakan salah satu fungsi atau peran bank sentral adalah bagaimana caranya mengatasi pengangguran, bagaimana caranya suatu negara itu dalam kondisi full employment. Akhirnya di sini IMF masuk di dalamnya. Nah, tujuan IMF adalah mengurangi kebijakan proteksionisme supaya aliran modal internasional lebih bebas. Jadi tujuan IMF dibentuk selain tadi membantu mengelola neraca pembayaran dan masalah pengangguran, IMF ini juga dibentuk salah satu tujuannya adalah supaya aliran modal itu bisa bergerak bebas. Nah, kemudian proteksionisme artinya
larangan-larangan untuk membebaskan modal itu mulai dihilangkan. Karena tadi kan kita sudah bicara di awal, Bretton Woods itu mengatakan bahwa mata uang di setiap negara itu akan dipatok dengan menggunakan dolar, bukan menggunakan emas. Sehingga bagaimana caranya dolar itu bisa dengan mudahnya diperdagangkan di berbagai macam negara. Nah, supaya mudah diperjualbelikan atau beredar di berbagai macam negara, tentu saja kebijakan proteksionisme itu harus dikurangi agar katakanlah dolar bisa ada di Indonesia, dolar ada di Singapura. Maka itu adalah salah satu tujuan dibentuknya IMF. Kemudian setelah Bretton Woods selesai, itu kita akan masuk kepada kondisi yang namanya oil shock. Oil shock ini adalah guncangan minyak. Kenapa? Pada saat itu terjadi boom oil, ya, artinya harga minyak itu cukup mahal. Dan oil shock ini ketika kita berbicara Indonesia dulu, ketika terjadi oil shock ini negara kita mengalami keuntungan yang cukup besar karena pada saat itu Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak terbanyak di dunia, salah satu penghasil minyak terbanyak di dunia. Nah, kemudian ketika kita hubungkan oil shock dengan kelembagaan bank sentral, ya, di sini dikatakan dua guncangan minyak oil shock dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif menyebabkan inflasi yang tinggi. Itu sudah jelas. Jadi ketika terjadi harga minyak cukup tinggi, sehingga ketika kita ingin membeli tentu saja harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, secara otomatis ketika seseorang atau negara itu membeli minyak dalam jumlah yang banyak, secara otomatis uang yang beredar di negara itu juga akan semakin tinggi. Akibatnya apa? Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka akan timbul yang namanya inflasi. Praktisi dan akademis itu menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilisasi harga. Jadi di sini tugas bank sentral adalah ketika terjadi inflasi yang tinggi pada saat itu, bank sentral itu diminta gimana caranya harga minyak itu supaya kembali stabil sehingga inflasi itu bisa berkurang. Kemudian di situ dikatakan pada tahun 1979 The Fed itu memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi di situ pada saat terjadi shock, ya, oil shock pada tahun 1970, Amerika Serikat melalui The Fed itu memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasinya. Ya, bisa kita katakan inflasi itu adalah salah satu cara kita untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jadi inflasi itu ada kalanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, karena kita akan mengatakan ekonomi di suatu negara dikatakan tumbuh itu ketika aktivitas produksinya juga meningkat. Aktivitas produksi tentu saja membutuhkan uang. Semakin besar aktivitas produksi, uang yang diedarkan juga akan semakin besar. Itu adalah sisi positif ketika kita bicara hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi yang lain, ketika inflasi itu terlalu tinggi, maka akan menyebabkan stabilitas harga menjadi tidak stabil. Pada akhir tahun 1980, kebijakan target jumlah uang yang beredar ini ditinggalkan karena hubungan antara uang dan output ini tidak stabil. Jadi yang dikatakan hubungan uang dan output tidak stabil ini biasanya jumlah uang yang beredar, ya, ketika ditambah jumlah uang yang beredar harusnya output yang ada juga akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya ketika jumlah uang itu dikurangi, maka harusnya output yang dihasilkan itu juga pasti akan semakin menurun. Tetapi pada tahun 1980 ternyata ketika
suatu negara berusaha untuk menambah jumlah uang yang beredar, ternyata output yang dihasilkan tidak sebesar penambahan jumlah uang yang beredar. Sehingga di sini kita bisa katakan tadi kebijakan target jumlah uang yang beredar itu kembali ditinggalkan akhirnya. Yang semula dipakai sekarang tidak dipakai lagi. Kemudian kita beralih pada liberalisasi sistem keuangan di tahun 1990. Di situ dikatakan ketika kita bicara liberalisasi sistem keuangan itu menyatakan bahwa aliran modal ke negara berkembang itu akan menjadi lebih banyak. Ya. Sejak awal 1990, Bank Sentral di negara maju maupun negara berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. Nah, jadi yang dikatakan liberalisasi keuangan itu banyak uang atau modal yang datang ke negara-negara berkembang. Modal dari negara maju banyak datang ke negara-negara berkembang. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu ada banyak penjelasan. Nah, salah satu alasannya adalah ketika kita akan bilang produksi, tentu saja produksi itu akan jauh lebih lebih murah biayanya ketika dilakukan di negara-negara berkembang. Kemudian di negara-negara berkembang ketika kita ingin meningkatkan jumlah produksinya, itu biaya seperti tenaga kerja, modal itu cukup melimpah, sehingga banyak negara maju akhirnya memindahkan kekayaannya dari negara maju ke negara berkembang. Nah, itu yang kita sebut dengan liberasi sistem keuangan. Tetapi di pihak yang lain, tugas bank sentral itu harus bisa menetapkan target inflasi yang diinginkan. Ya, jangan sampai dengan banyaknya modal yang diterima di negara berkembang itu malah akan menyebabkan inflasi, atau sebaliknya banyaknya di negara-negara maju banyaknya modal yang keluar dari negara tersebut malah menyebabkan deflasi, kurangnya jumlah uang yang beredar. Sehingga di sini antara jumlah modal yang keluar atau yang masuk itu harus disesuaikan dengan penetapan target inflasi yang ada di masing-masing negara. Karena masing-masing negara itu jelas memiliki target inflasi yang berbeda-beda. Kemudian selesai liberasi sistem keuangan, kemudian beralih kepada yang namanya Uni Eropa. Nah, pada awal 2000 ini mulai ada yang namanya integritas antara negara-negara kawasan Eropa, di mana mereka yang semula menggunakan mata uang berbeda-beda, akhirnya mereka menggunakan mata uang yang sama yang kita sebut dengan euro itu. Nah, itu terjadi pada tahun 2000. Kenapa mereka menggunakan mata uang sama? Dirasa ketika menggunakan mata uang yang sama, maka aktivitas perekonomian di negara-negara kawasan Eropa itu akan berjalan jauh lebih cepat daripada di negara Eropa menggunakan mata uang yang berbeda-beda, karena itu pasti akan memakan waktu dan biaya. Contoh sederhananya katakanlah ketika Inggris ingin berdagang dengan Italia. Nah, ketika ingin berdagang tentu saja mereka harus menggunakan mata uang yang disepakati. Nah, ketika memutuskan untuk menggunakan mata uang yang disepakati, tentu saja itu akan membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya di sini pada awal 2000 mereka memutuskan, ya sudah, untuk kawasan Eropa kita akan menggunakan yang kita sebut dengan mata uang euro. Sehingga ketika kita berbicara euro itu bisa dipakai di semua kawasan yang ada di Eropa. Evolusi selanjutnya terkait dengan kelembagaan bank sentral adalah ketika kita membicarakan terkait dengan krisis keuangan global di tahun 2007 sampai 2010. Nah, krisis keuangan global ini diawali dengan subprime krisis yang terjadi di Amerika Serikat, di mana krisis perumahan yang terjadi di Amerika Serikat itu menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia. Nah, penyebab dari subprime krisis yang ada di Amerika Serikat ini adalah terkait dengan pembiayaan perumahan yang mengalami kemacetan.
Kenapa krisis di Amerika Serikat ini bisa berdampak ke negara-negara sekitarnya, bahkan di sini bisa merambah ke Asia ataupun Eropa? Ternyata bisnis properti atau perumahan yang ada di Amerika Serikat, sebagian besar dana yang didapatkan itu berasal daripada investor-investor dari negara-negara asing. Nah, permasalahannya adalah ketika krisis ini terjadi ketika warga Amerika Serikat yang melakukan kredit perumahan dalam kondisi gagal bayar. Nah, ketika kondisi gagal bayar, maka secara otomatis para investor yang sebelumnya dijanjikan beberapa keuntungan ketika memasukkan investasi atau dana ke kredit perumahan yang ada di Amerika, akhirnya tidak mampu mendapatkan pengembalian investasi yang diharapkan, sehingga di sini awal mula terjadinya yang disebut dengan krisis keuangan global. Ya, permasalahan sampai dikatakan mengapa kredit perumahan di Amerika gagal bayar, karena kredit yang diberikan atau yang disalurkan kepada masyarakat Amerika Serikat pada saat itu adalah banyak yang mengakses, tetapi mereka kita sebut sebagai bankable. Artinya mereka sebenarnya tidak layak untuk diberikan kredit, karena untuk melunasi cicilan atau hutang terhadap kredit perumahan tersebut bisa dipastikan mereka gagal. Nah, dari sini adalah yang menyebabkan akhirnya kredit perumahan itu gagal dan sampai merambat atau menyebar ke seluruh negara-negara yang ikut menginvestasikan uangnya atau dananya kepada subprime atau kredit perumahan yang ada di Amerika Serikat. Nah, ketika kita berbicara Indonesia, untuk krisis keuangan global supaya tidak begitu menyebar cukup masif di Indonesia, pada saat itu Indonesia mengambil langkah di mana membentuk yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang anggotanya adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Tujuannya tidak lain adalah supaya kredit macet atau gagal bayar seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu tidak terulang atau tidak sama kasusnya ketika kita berbicara Indonesia. Harapannya subprime krisis yang terjadi di Amerika Serikat itu tidak ditiru atau diikuti oleh pengajuan kredit yang ada di Indonesia. Makanya ada yang namanya stabilitas sistem keuangan. Kemudian pada tahun 2011 di Indonesia dibentuklah apa yang kita sebut dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari OJK ini sebenarnya fungsinya adalah melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi fungsinya OJK itu adalah mengawasi semua lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya non-bank. Terbitnya UU tentang OJK itu mengalihkan yang sebelumnya IKNB itu pengawasannya berada di tangan Bank Indonesia, kini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga di sini dapat kita simpulkan tugas atau wewenang BI di sini mulai diperingan dengan adanya OJK, di mana OJK berfokus pada pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank. Itu terjadi di tahun 2011. Kemudian di sini kita akan membahas fungsi dan peran bank sentral di era modern. Sebenarnya ketika kita berbicara bank sentral di era modern, ada dua fungsi dan peran utama. Yang pertama adalah bank sentral itu diharuskan menjaga stabilitas moneter. Bagaimana cara bank sentral menjaga stabilitas moneter? Itu biasanya dengan mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan nilai tukar agar tetap seimbang atau stabil. Jadi ketika sebenarnya kita berbicara masalah kurs, katakanlah nilai tukar rupiah kita bandingkan dengan dolar atau nilai rupiah kita bandingkan dengan euro ataupun mata uang negara lain, siapa yang bisa menyetabilkan
nilai rupiah, sebenarnya tidak lain adalah kita akan mengatakan itu adalah tugasnya bank sentral. Kemudian selain menjaga stabilitas moneter, di sini bank sentral memiliki fungsi dan peran adalah diharapkan dengan adanya bank sentral di era modern ini mampu menjaga stabilitas keuangan. Bagaimana cara menjaga stabilitas keuangan dan kenapa stabilitas keuangan itu penting? Di situ dikatakan bank sentral membentuk sistem keuangan itu agar nantinya berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber daya perekonomian. Nah, sehingga ketika kita bicara stabilitas keuangan, itu artinya harapan kedepannya adalah semua sumber daya perekonomian yang ada di Indonesia itu bisa terserap secara sepenuhnya, sehingga ujung-ujungnya adalah kondisi full employment. Kemudian di sini juga dapat kita jadikan 5 ya, peran bank sentral di era modern. Yang pertama, bank sentral diharapkan mampu menerbitkan uang di masing-masing negara. Jadi tugas utama untuk menerbitkan uang itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan Bank Indonesia. Kemudian peran yang kedua adalah merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, sehingga nanti kita ketika berbicara kebijakan kita akan mempunyai dua kebijakan. Yang pertama adalah fiskal, yang kedua adalah moneter. Fiskal itu lebih kepada pemerintah, sedangkan moneter itu lebih kepada bank sentral. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan fasilitas sistem pembayaran. Jadi sistem-sistem pembayaran yang ada di berbagai negara, kita akan ambil contoh Indonesia, itu semuanya akan diatur oleh yang namanya bank sentral. Kemudian bank sentral juga bertugas sebagai pengawas perbankan yang ada di negaranya. Kemudian yang keempat itu sebagai lender of last resort. Artinya bank sentral itu bertugas untuk sebagai bank pinjaman ketika bank-bank yang ada di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Maka di sini bank sentral bertindak untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank sentral tersebut untuk memenuhi tingkat likuiditasnya. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu. Di sini pada slide ini kita akan membahas terkait fungsi dan peran bank sentral di era modern terkait berbicara penerbitan dan pengedaran uang. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di sini kita akan mengatakan bahwa bank sentral itu salah satu fungsi dan peran utamanya adalah dengan menerbitkan uang. Katakanlah ketika kita berbicara Indonesia, maka rupiah yang dipakai, berapa banyak rupiah yang diciptakan setiap tahunnya atau diedarkan tiap tahunnya, itu akan tergantung dari kebijakan dari bank sentral atau Bank Indonesia. Kemudian di sini juga dikatakan uang yang dicetak, biasanya uang yang dicetak oleh bank sentral itu dia memiliki ciri. Yang pertama adalah terdapat tanda tangan gubernur bank sentral itu sendiri. Kemudian yang kedua juga terdapat tanda tangan Menteri Keuangan, dan ini berlaku di setiap negara, tidak hanya berlaku untuk uang Indonesia saja yaitu rupiah, tetapi juga berlaku untuk mata uang yang lainnya. Ketika uang tersebut diterbitkan oleh bank sentral, maka secara otomatis harus terdapat dua tanda tangan. Yang pertama dari gubernur bank sentral, dan yang kedua adalah dari Menteri Keuangan. Kemudian bank sentral yang ada di beberapa negara itu dapat mencetak uang dengan cara kredit ke akun bank komersial yang terdapat di sistem keuangan perbankan secara elektronik. Jadi pengedaran uang yang dilakukan oleh bank sentral, biasanya bank sentral akan melakukan kerjasama dengan bank-bank komersial yang terdapat di negara tertentu, di mana ketika seperti yang kita katakan tadi, bank komersial membutuhkan likuiditas, maka di sini bank sentral bisa menyediakan. Nah, ketika bank sentral memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial tersebut, maka dengan sendirinya
jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan menjadi semakin banyak. Itu adalah salah satu cara bagaimana bank sentral mengedarkan atau menerbitkan uangnya. Kemudian proses uang yang dicetak oleh bank sentral itu bisa diwujudkan secara elektronik maupun fisik melalui yang namanya proses money creation process. Nah, ketika banyak uang yang tercipta, harapannya adalah aktivitas perekonomian juga akan semakin meningkat nantinya. Tetapi ketika uang yang dicetak itu semakin berkurang, tentu saja aktivitas perekonomian juga pasti akan berkurang. Karena tidak bisa dipungkiri setiap aktivitas perekonomian itu jelas membutuhkan biaya atau uang. Sehingga makin banyak uang yang tercipta, harapannya adalah roda perekonomian di suatu negara itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan beralih dari fungsi peran bank sentral modern yang tadi dikatakan fungsi bank sentral itu mencetak uang. Sekarang kita akan berbicara fungsi dan peran bank sentral terkait penentu kebijakan moneter. Nah, ini masih berhubungan dengan fungsi dan peran bank sentral di era modern yang pertama tadi. Yang pertama di situ dikatakan bahwa karena bank sentral ini memiliki otoritas untuk mencetak uang, maka akan berdampak pada reserve requirement yang dilakukan oleh bank-bank komersial nantinya. Nah, dengan ketentuan atau otoritas yang dimiliki oleh bank sentral terkait percetakan uang atau mencetak uang di suatu negara, tentu saja bank akan sangat berhubungan dengan bank-bank komersial terkait dengan cadangan bank komersial yang dimiliki oleh masing-masing bank komersial, yaitu reserve requirement. Karena nantinya yang menentukan berapa persen dana yang harusnya disimpan oleh bank komersial ke bank sentral itu adalah ditentukan oleh lewat kebijakan moneter. Kemudian pada praktek di era modern ini, bank sentral dalam menggunakan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar itu lebih suka menggunakan dua cara. Yang pertama lewat suku bunga acuan, dan yang kedua adalah lewat operasi pasar keuangan atau operasi pasar terbuka yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah makroekonomi. Nah, tujuannya mengendalikan uang lewat suku bunga acuan atau operasi pasar terbuka ini tidak lain adalah bagaimana caranya target dari bank sentral itu bisa tercapai, yaitu target uang yang beredar, kemudian base money-nya supaya stabil dan segala macamnya, maka perlu diatur. Nah, di situ dikatakan ketika banyak uang beredar itu terlalu banyak, biasanya bank sentral akan berusaha untuk meningkatkan suku bunga acuan. Ketika suku bunga acuan, maka secara otomatis meningkat, secara otomatis juga masyarakat akan berbondong-bondong lebih suka melakukan aktivitas saving. Karena ketika mereka saving, keuntungan yang mereka dapatkan akan semakin tinggi. Kemudian ketika suku bunga itu naik, biasanya orang akan enggan melakukan kredit karena tingkat pengembalian uangnya nanti akan terasa lebih banyak karena suku bunganya mengalami kenaikan. Nah, di sini di era modern ini, bank sentral memang akan lebih mudah dan lebih suka menggunakan yang namanya suku bunga acuan. Kemudian fungsi dan peran bank sentral di era modern yaitu terkait dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran yang dimaksud di sini bisa berhubungan dengan sistem pembayaran yang dilakukan di domestik ataupun pembayaran yang dilakukan di luar negeri. Baik sistem pembayarannya dilakukan cash ataupun kredit ataupun dilakukan secara transfer, semuanya itu diatur oleh bank sentral. Nah, mengapa bank sentral turut serta dalam pengaturan sistem pembayaran ini? Setidaknya ada 3 alasan bank sentral turut mengatur aktivitas yang terjadi pada sistem pembayaran.
Yang pertama adalah tujuannya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan sistem pembayaran. Nah, pada aktivitas jual beli, terutama aktivitas jual beli yang dilakukan antar negara ataupun aktivitas jual beli yang dilakukan secara kredit, ada kemungkinan di mana terjadi yang namanya gagal bayar. Begitu juga pada aktivitas simpan pinjam, di mana banyak kita temui seorang peminjam itu gagal untuk mengalihkan pinjamannya ke beberapa macam bank. Nah, untuk mengatur hal-hal tersebut supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka di sini bank sentral ikut di dalamnya. Kemudian meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Harapannya dengan adanya bank sentral di era modern ini, maka sistem pembayaran tidak lagi sulit. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan terkait aktivitas perniagaan ataupun kredit ataupun saving. Jadi sistem pembayaran dengan adanya bank sentral masuk, sistem pembayaran diharapkan akan jauh lebih efisien dan mudah. Kemudian yang ketiga, memastikan keadilan dalam penggunaan sistem pembayaran. Dengan adanya bank sentral masuk pada sistem pembayaran, bank sentral diharapkan tidak memihak ke salah satu kubu, artinya tidak memihak kepada kreditur atau debitur, tidak memihak kepada pengusaha, pedagang ataupun konsumen, tapi di sini bank sentral bertindak ada di jalur tengahnya. Sederhananya kita akan bilang bank sentral tugasnya adalah mengamati, kemudian memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan ketika melakukan pembayaran atau perniagaan. Kemudian yang terakhir, sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran, bank sentral memiliki peran penting terutama dalam pembayaran antar bank. Biasanya tidak sering terjadi pinjam-meminjam likuiditas yang terjadi antar bank. Katakanlah kita akan bisa contohkan Bank BRI dengan Mandiri, Mandiri dengan BCA atau sebaliknya. Itu sering terjadi. Nah, untuk mengatur model-model transaksi yang dilakukan untuk memenuhi tingkat likuiditasnya, maka di sini ada bank sentral yang mengatur metode-metode sistem pembayaran atau sistem pinjam yang terjadi di antar bank tersebut. Secara sederhana kita bisa membagi peran dan fungsi bank sentral di era modern sebagai berikut. Ketika kita bicara fungsi utama bank sentral di era modern, tadi sudah kita bahas, yaitu terkait dengan stabilitas moneter sama stabilitas keuangan. Kemudian ketika ditanya perannya bank sentral terkait dengan stabilitas moneter apa? Tugasnya adalah bagaimana mempertahankan nilai tukar agar tetap stabil. Nah, artinya kita akan bicara ketika kita di Indonesia akan berusaha, bank sentral itu memiliki usaha gimana caranya rupiah itu tetap stabil, tetap memiliki daya beli jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Itu ketika dilihat dari stabilitas moneter. Kemudian ketika dilihat dari stabilitas keuangan, maka perannya bank sentral adalah bagaimana menjaga efektivitas dari fungsi sistem keuangan dan bagaimana meredus atau menghilangkan atau mengurangi ancaman dari ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Salah satu contohnya seperti yang kita bahas ketika terjadi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Itu kan menunjukkan berarti stabilitas sistem keuangan yang ada di Amerika Serikat saat itu buruk karena bank sentral tidak bisa menahan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka peran bank sentral adalah membentuk stabilitas sistem keuangan. Itu sudah dilakukan oleh bank sentral yang ada di Indonesia. Di mana di slide awal tadi bank sentral bekerja sama dengan pemerintah, kemudian bekerja sama dengan OJK yang terkait bagaimana agar caranya sistem keuangan di Indonesia itu mampu stabil dan kokoh terhadap krisis global. Kemudian
ketika kita bicara stabilitas moneter dilihat dari fungsinya, maka bank sentral itu ada dua. Yang pertama menerbitkan uang, kemudian menerbitkan peraturan tentang bagaimana penggunaan atau kondisi uang yang sudah disebar di masyarakat. Kemudian ketika kita bicara stabilitas keuangan, maka fungsi bank sentral itu ada tiga. Yang pertama adalah dia harus mengawasi sistem pembayaran yang terjadi di masyarakat ataupun di antar bank atau antar lembaga keuangan. Nah, yang IKNB atau lembaga keuangan non-bank itu adalah tanggung jawabnya OJK. Tetapi ketika kita berbicara perbankan, maka ini akan menjadi tanggung jawabnya bank sentral. Kemudian sebagai lender of last resort, artinya bank sentral digunakan sebagai lembaga yang nantinya ketika ada lembaga perbankan komersial membutuhkan suntikan dana atau likuiditas, maka di sini tugasnya bank sentral untuk memenuhi kekurangan likuiditas yang terjadi di bank-bank komersial tersebut. Kemudian yang ketiga jelas untuk mengawasi aktivitas perbankan yang ada di Indonesia ketika kita bicara Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, ketika ditanya saat ini fokusnya apa? Setidaknya ada dua fokus ketika kita berbicara bank sentral di era modern saat sekarang ini. Yang pertama adalah bank sentral fokus untuk saat ini kepada kebijakan dalam mengawasi pembayaran yang sering dilakukan secara daring dan elektronik. Nah, di sini bank sentral di era-era terakhir 2020, 2021, 2022, apalagi era pandemi di sini terjadi perubahan metode pembayaran yang sering dilakukan oleh para aktivitas perdagangan, yaitu mereka lebih suka melakukan pembelian secara elektronik atau pembayarannya juga secara daring. Nah, di sini bank sentral memiliki konsen 3 tahun terakhir di bidang itu. Kemudian yang kedua, bank sentral sekarang mempopulerkan terkait dengan pembayaran dengan media elektronik yang kita sebut dengan QRIS itu. Jadi dengan menggunakan QR code ataupun menggunakan mobile banking dan sejenisnya. Gimana caranya? Bank sentral sudah mensosialisasikan untuk pengurangan penggunaan uang tunai dalam metode pembayaran yang terjadi di masyarakat. Kemudian di sini kita akan membahas mandat dan tujuan bank sentral di era modern. Setidaknya ada 3 mandat, yaitu terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas moneter, kemudian stabilitas keuangan yang sudah kita bahas tadi, plus di sini ada penambahan yaitu bagaimana dengan adanya bank sentral itu mampu mewujudkan yang namanya full employment. Nah, 3 mandat ini yaitu terkadang bank sentral harus menjaga stabilitas moneter, keuangan, atau full employment, ini ada kalanya sering terjadi benturan ketika bank sentral mengeluarkan kebijakan. Ada kalanya kebijakan itu menguntungkan katakanlah stabilitas moneter, tapi cukup merugikan ketika dilihat dari sudut pandang full employment atau keuangan, atau juga sebaliknya. Ya, ketika kebijakan yang dikeluarkan itu berdampak positif pada ketiga mandat yang diserahkan kepada bank sentral. Nah, mengenai konflik ataupun sinergi ini tentu saja tergantung dari konteks waktu yang diterapkan. Ya, ada kalanya mungkin kebijakan yang dibuat oleh bank sentral itu akan berdampak positif pada full employment, tapi berdampak negatif pada stabilitas moneter atau keuangan dalam jangka pendek. Tetapi kemudian ketika dilihat dari jangka panjang, ternyata kebijakan yang dibuat itu membawa dampak positif bagi ketiganya. Jadi sudut pandangnya kapan terjadi konflik atau sinergi itu tergantung dari sudut pandang seseorang untuk melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral tersebut. Nah, salah satu contohnya mungkin adalah ketika kebijakan terkait
depresiasi mata uang. Nah, ketika kita mengatakan depresiasi mata uang, kita akan mengatakan bahwa nilai mata uang yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Nah, dilihat dari situ ya, dalam jangka pendek mungkin itu akan terkesan merugikan karena seseorang pasti harus membayar apa yang ingin dibelinya jauh lebih mahal. Kita akan mengatakan stabilitas keuangannya itu akan jadi buruk. Nah, tetapi ketika kebijakan itu ditelaah jauh lebih dalam beberapa waktu ke depan setelah kebijakan itu digulirkan, ya, maka secara tidak langsung orang-orang dari luar negeri akan melihat barang-barang yang ada di Indonesia itu terkesan murah. Nah, ketika barang-barang yang ada di Indonesia itu terkesan murah, secara otomatis orang asing pasti ingin membeli barang tersebut. Nah, ketika orang asing ingin membeli barang tersebut, tentu saja aktivitas produksi akan semakin meningkat. Nah, di sini kondisi full employment bisa dilakukan di Indonesia, bisa diterapkan di Indonesia ketika terjadi depresiasi. Nah, itu yang dikatakan terkadang kebijakan itu menimbulkan konflik. Pada jangka panjang, stabilitas moneter mampu menjadi fondasi yang kuat bagi kondisi full employment. Seperti yang dikatakan tadi, jangka pendek mungkin berdampak negatif, tapi ketika dilihat dalam jangka panjang, mungkin kebijakan yang dilakukan itu akan berdampak kuat pada kondisi full employment yang seperti kita contohkan barusan. Saat kondisi ini juga pula, kondisi stabilitas moneter harus didukung dengan stabilitas keuangan yang bagus juga. Di sini kita masih akan berbicara terkait dengan mandat dan tujuan bank sentral di era modern. Stabilitas moneter, kapan dikatakan moneter itu stabil, itu tercermin ketika kita berbicara inflasi yang terdapat di negara kita itu rendah dan stabil. Ya. Yang perlu diingat di sini, inflasi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bagaimana menjaganya agar tetap stabil ataupun rendah. Nah, ketika inflasi itu rendah atau stabil, maka bisa dikatakan stabilitas moneternya itu terjaga, berarti bank sentral sukses. Nah, tetapi ketika inflasi yang terjadi di suatu negara itu memiliki kecenderungan kenaikan atau bahkan fluktuatif yang nantinya harga itu tidak bisa ditentukan, maka bisa dikatakan stabilitas moneter yang dikawal oleh bank sentral itu mengalami kegagalan. Selain stabilitas moneter, bank sentral juga memiliki mandat untuk menjaga sistem stabilitas keuangannya. Kenapa stabilitas sistem keuangan itu penting untuk dijaga? Di sini setidaknya ada 3. Pertama, pentingnya efektivitas dalam mengalokasikan dana. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin ketika terjadi depresiasi mata uang, tentu saja stabilitas keuangan itu akan buruk. Tapi dengan adanya depresiasi itu, kita akan melihat dalam jangka panjangnya. Kenapa harus mata uang kita itu harus terdepresiasi? Harapannya adalah tadi ada yang kita sebut dengan peningkatan produksi di masa yang akan datang, sehingga kondisi full employment bisa terjadi. Kemudian di situ juga dikatakan stabilitas moneter itu pasti akan berhubungan juga dengan stabilitas keuangan. Dan yang ketiga, kondisi stabilitas keuangan itu biasanya terkait dengan peran tradisional bank sentral seperti pembayaran, lender of the last resort, dan pengawasan perbankan. Nah, ketika sistem pembayaran itu buruk, yang ada di Indonesia itu buruk, katakanlah tidak tentu, baik pembayaran menggunakan virtual ataupun cash dan segala macamnya itu tidak diatur dengan baik, tentu saja akan berdampak pada yang namanya stabilitas sistem keuangan. Kemudian di sini kita akan membahas hubungan bank sentral dengan lembaga-lembaga
pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas apa hubungan bank sentral dengan lembaga pemerintah domestik. Yang pertama di sini tugasnya bank sentral itu berhubungan dengan lembaga pemerintah setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah sebagai counterpartner, ya, di mana pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, peningkatan surat hutang, penetapan asumsi makro untuk menyusun APBN. Jadi di sini ada koordinasi, katakanlah bulan depan atau tahun depan berapa inflasinya, itu pemerintah akan melakukan kerjasama dengan bank sentral untuk penentuannya. Kemudian menerbitkan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makroekonomi yang dibuat dengan penyusunan APBN. Jadi asumsi-asumsi makroekonomi yang ada di masing-masing negara, katakanlah Indonesia, itu mau tidak mau pemerintah harus bekerja sama penentuannya dengan bank sentral. Kemudian yang kedua sebagai pemegang kas pemerintah. Jadi katakanlah ketika pemerintah memiliki surplus terhadap aktivitas keuangannya, maka di sini bank sentral bertugas sebagai pemegang kas pemerintah. Kemudian yang ketiga dapat mewakili pemerintah dalam hubungan dengan pihak kreditor luar negeri. Nah, jadi ketika ada aktivitas utang piutang yang dilakukan oleh Indonesia atau oleh pemerintah, maka di sini bank sentral berhak untuk mewakili pemerintah atau membantu pemerintah dalam aktivitas kredit luar negeri. Kemudian memberikan masukan kepada pemerintah baik pusat atau daerah, karena ketika kita bicara bank sentral, ternyata bank sentral itu tidak hanya di pusat saja, tetapi biasanya di masing-masing karesidenan atau daerah itu juga terdapat bank sentral. Tujuannya adalah untuk memberi masukan bagaimana cara memajukan perekonomian atau pembangunan yang ada di daerah tersebut, baik skalanya daerah ataupun nasional, tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya moneter atau keuangan, karena bank sentral ranahnya ada di situ. Kemudian di sini juga kita bisa katakan bank sentral itu juga berhubungan dengan DPR. Nah, mengapa harus ada hubungan dengan DPR? Di situ ada beberapa poin, setidaknya ada 5 poin. Bank sentral setiap awal tahun anggaran itu akan menyampaikan informasi terkait evaluasi kebijakan moneter yang sudah dilakukan serta rencana kebijakan moneter yang akan datang. Jadi di sini bank sentral walaupun dia sifatnya independen, dia tetap harus melaporkan aktivitas kegiatan kebijakan moneter yang sudah dijalankan, apakah berhasil, apakah belum, itu akan dilaporkan ke DPR. Juga akan menyerahkan rancangan ke depan bagaimana kebijakan moneter itu akan berlaku. Kemudian bank sentral juga akan menyampaikan laporan triwulanan atau sewaktu-waktu kepada DPR tentang perkembangan pelaksanaan yang kebijakan moneter yang sudah dilakukannya, bagaimana perkembangannya. Jadi selain melaporkan secara tahunan, tapi ada kalanya juga dilaporkan secara triwulanan atau sewaktu-waktu. Nah, sewaktu-waktu ini biasanya katakanlah terjadi event-event khusus, katakanlah tiba-tiba Indonesia terjadi krisis, atau tiba-tiba Indonesia katakanlah mendekati Ramadan atau tahun baru, di mana biasanya terjadi angka inflasi yang cukup tinggi dan tingkat konsumsi yang cukup tinggi juga. Nah, itu perlu diskusi biasanya dengan DPR ataupun pemerintah sentral terkait kinerja yang sudah dilakukan dan bagaimana penanganan ke depannya. Kemudian bank sentral juga selain melaporkan aktivitas kegiatannya kepada DPR ataupun pemerintah, juga harus melaporkan aktivitas kegiatannya terutama terkait dengan laporan keuangannya dengan pihak BPK. Pemerintah juga dapat meminta pendapat bank sentral terkait rapat kabinet yang membahas isu-isu terkait ekonomi, perbankan ataupun keuangan, karena itu tugas utama dari bank sentral. Pemerintah
kedudukannya di bank sentral itu boleh menghadiri rapat Dewan BI, dan pemerintah ataupun DPR itu punya hak untuk bicara. Tetapi mereka tidak punya hak untuk suara karena sifatnya di sini bank sentral itu independen. Jadi tidak tergantung dari suara yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya punya hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. Itu yang kita sebut dengan independensi yang ada di bank sentral. Selain bank sentral diharapkan memiliki hubungan dengan pemerintah domestik dan lembaga-lembaga domestik, bank sentral juga diharapkan mampu menjalin hubungan dengan dunia internasional. Bank Indonesia itu sudah menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam 5 bidang di sini. Yang pertama adalah terkait dengan intervensi bersama terkait ketika ingin membahas kestabilan valuta asing. Jadi supaya katakanlah sederhananya bagaimana pasar valuta asing itu bisa seimbang, bagaimana stabilitas nilai uang, mata uang yang ada di Indonesia itu bisa seimbang dengan negara-negara lain, bisa stabil ketika dibandingkan katakanlah dengan dolar, dengan ringgit ataupun mata uang lainnya, maka di sini perlu kerjasama antara bank sentral dengan dunia internasional lain atau dengan bank-bank sentral yang ada di negara lain. Kemudian yang kedua, mengapa bank sentral harus turut serta di dunia internasional? Karena untuk menyelesaikan permasalahan transaksi-transaksi yang terjadi di lintas negara seperti aktivitas ekspor ataupun impor, tentu saja itu kan melibatkan mata uang yang berbeda, negara yang berbeda, bank komersial yang berbeda pula. Untuk memperlancar aktivitas-aktivitas transaksi lintas negara tersebut, maka mau tidak mau bank sentral juga harus turut serta dalam aktivitas tersebut. Kemudian sebagai hubungan koresponden, jadi saling ketergantungan negara satu dengan negara lainnya ketika berbicara terkait dengan sistem pembayaran atau lalu lintas pembayaran yang terjadi di suatu negara, maka mau tidak mau bank sentral harus turut serta di dalamnya. Kemudian sebagai alat tukar menukar informasi yang terkait dengan tugas-tugas yang ada di bank sentral di masing-masing negara. Kemudian melakukan pengawasan dan segala macamnya. Mengapa pengawasan bank itu perlu, bank sentral perlu bekerjasama dengan dunia internasional? Karena sudah banyak kita temukan bank-bank komersial yang ada katakanlah di Indonesia itu juga melakukan aktivitas simpan pinjam dengan bank-bank lain yang ada di luar negeri. Kemudian penelitian, kemudian pelatihan yang terkait dengan aktivitas moneter dan sistem pembayaran. Kemudian di sini kita akan beralih pada tata kelola bank sentral. Tata kelola bank sentral di sini akan mencakup 3 hal. Yang pertama, bank sentral itu adalah lembaga yang independen. Kemudian bank sentral itu harus transparan, dan yang ketiga adalah bank sentral harus bisa menjaga akuntabilitasnya. Nah, ketiga hal ini akan kita uraikan di slide yang selanjutnya. Yang pertama, ketika kita membahas independensi, sudah dikatakan di awal tadi bahwa bank sentral itu bisa melakukan diskusi atau bekerjasama dengan pemerintah, akan tetapi sekali lagi pemerintah hanya diperbolehkan untuk hak bicara, bukan hak suara. Maka secara otomatis keputusan mutlaknya itu keputusan atau kebijakan yang terjadi di bank sentral itu adalah murni dari bank sentral itu sendiri, tidak ada campur tangan dari pemerintah, dan hal itu diatur di katakanlah UU nomor 23 tahun 1999. Secara kelembagaan seperti yang sudah kita katakan tadi, bank sentral atau Bank Indonesia itu berada di luar pemerintah, memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi seperti yang diimplementasikan pada pelaksanaan UU. Sehingga di sini
ketika bank sentral itu bersifat independen, maka secara otomatis aturan-aturan yang dibuat beserta sanksi-sanksi yang dibuat itu biasanya bersumber langsung dari bank sentral. Pemerintah boleh memberikan masukan, tapi keputusan digunakan atau tidak digunakan aturan tersebut, baik itu berupa sanksi, reward, ataupun peraturan yang mengikat, itu adalah terserah, keputusannya mutlak ada di bank sentral. Kemudian independensi itu juga terkait dengan kebebasan dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter. Nah, jadi yang menetapkan, katakanlah pada bulan Maret berapa inflasi yang ada di Indonesia, katakanlah seperti itu, siapa yang berhak menentukan? Di sini kita akan bilang yang berhak menentukan inflasi itu adalah bank sentral, karena sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian bank sentral juga karena dia bersifat independen, maka secara otomatis bebas menggunakan instrumen moneter yang mereka inginkan. Katakanlah seperti suku bunga tadi, kemudian ada operasi pasar terbuka, ada obligasi dan segala macamnya. Dan menetapkan target operasi kebijakan moneter. Jadi di sini bank sentral memiliki kewenangan penuh kepada instrumen kebijakan moneter yang ingin digunakan. Kewenangan dalam menetapkan berapa jumlah uang yang diciptakan, kemudian yang beredar, kemudian larangan memberikan pinjaman kepada pemerintah, itu adalah salah satu hak independensi. Jadi mau berapa banyak uang yang diciptakan di bulan ini, di tahun ini, ataupun tahun yang akan datang, itu sepenuhnya adalah hak yang yang dimiliki oleh bank sentral. Kemudian di sini juga dikatakan kewenangan Dewan Gubernur itu menolak campur tangan pemerintah. Jadi sekali lagi di sini ditegaskan berkali-kali bahwa pemerintah tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan yang ada di pemerintah, yang ada di bank sentral. Jadi di sini pemerintah hanya memiliki hak suara, tidak pemerintah hanya memiliki hak bicara, bukan hak suara. Kemudian di sini pemimpin BI berada di luar susunan kabinet dan memiliki masa jabatan berbeda dengan pemerintahan. Nah, sampai dari susunan ataupun organisasi yang ada di bank sentral itu sendiri, bank sentral sendiri yang berhak yang memutuskan siapa gubernurnya, kemudian siapa yang ada di bawahnya, itu semua tergantung dari bank sentral itu sendiri. Dan yang menduduki jabatan-jabatan yang ada di bank sentral itu tidak disarankan menjabat pada struktural yang ada di pemerintahan. Kemudian di sini bank sentral juga memiliki kewenangan menetapkan pengelolaan anggaran kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan moneter, tanpa persetujuan DPR. Nah, ini yang kita sebut sebagai lembaga independen. Kalau lembaga-lembaga lainnya ketika ingin menetapkan anggaran, kemudian menetapkan aset kekayaan yang dimiliki, itu biasanya akan melaporkan semuanya ke DPR. Tetapi untuk bank sentral itu diberi keleluasaan, mereka tidak perlu persetujuan DPR. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu dilaporkan kepada DPR. Jadi fungsinya DPR di sini karena lembaga bank sentral ini adalah independen, mereka akan menerima pertanggungjawaban dari dana yang sudah dibuat oleh bank sentral. Kemudian di sini ada transparansi. Jadi bank sentral diminta harus menjaga transparansinya. Terkait dengan apa? Biasanya kita akan bilang keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran harga ataupun inflasi. Nah, jadi ketika berbicara berapa inflasi tahun ini, berapa inflasi bulan lalu, berapa inflasi yang diharapkan di tahun mendatang atau bulan mendatang, itu semuanya akan diinformasikan secara transparan oleh bank sentral. Biasanya kalau Bank Indonesia itu akan diinformasikan melalui web-web atau sumber-sumber yang sudah dimiliki oleh bank sentral. Kemudian karena sifatnya transparansi, maka
bank sentral itu biasanya memberikan data-data terkait dengan stabilitas sistem keuangan ataupun keuangan itu sendiri ataupun aktivitas kredit macet dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal. Nah, seperti bagaimana menetapkan kebijakan yang terjadi di bank sentral itu harus menginformasikan secara publik agar masyarakat ataupun pemerintah bisa mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat. Kemudian komunikasi keputusan kebijakan seperti perubahan suku bunga. Ketika katakanlah terjadi inflasi, kemudian bank sentral ingin menurunkan tingkat inflasi, katakanlah bank sentral harus menurunkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga diturunkan, bank sentral karena sifatnya transparansi, mereka harus menginformasikan terkait perubahan suku bunga tersebut. Kemudian keterbukaan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan seperti operasi moneter, katakanlah operasi pasar terbuka, itu juga harus diumumkan oleh bank sentral. Nah, sehingga bisa kita garis bawahi setiap aktivitas yang dilakukan itu harusnya mampu diakses secara publik. Tidak ada data ataupun laporan serta perubahan kebijakan yang ditutupi, semuanya harus dilaporkan. Sejauh ini ketika kita bicara bank sentral yang terdapat di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, semua hal yang sudah kita bahas ini sudah dilaporkan secara berkala di web yang mereka punya. Kemudian bank sentral diharapkan punya akuntabilitas. Artinya setiap aktivitas keuangan yang sudah dilakukan, aktivitas kegiatan yang sudah mereka lakukan itu harus dilaporkan. Artinya setiap event atau kegiatan atau program kerja yang sudah dilakukan oleh bank sentral itu wajib ada yang namanya penyampaian laporan tugas. Kemudian ada laporan bahan evaluasi. Jadi tugasnya sudah terlaksana, kemudian ada laporan evaluasi bagaimana proyek yang sudah dilakukan, apakah bisa dilanjut untuk kedepannya atau dipending atau diberhentikan. Nah, itu harus dilaporkan sebagai laporan bahan evaluasi. Kemudian penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelaporan anggaran. Jadi ketika kita berbicara dengan Bank Sentral sama DPR, maka tujuannya Bank Sentral ke DPR adalah menyampaikan katakanlah evaluasi kinerja, kemudian penggunaan dana operasional yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral. Kemudian karena akuntabilitas, maka Bank Sentral mau tidak mau harus melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala oleh BPK. Kemudian penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat. Jadi bagaimana kondisi keuangan yang ada di Indonesia saat ini itu wajib dilaporkan ke masyarakat sekitar. Salah satunya adalah lewat web yang mereka punya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan evolusi bank sentral. Nah, pertama kita akan membahas bahwa awalnya ya bank sentral itu kita sebut dengan The Javas Bank pada tahun 1953, di mana fungsinya adalah menjaga agar stabilitas rupiah itu tetap stabil, kemudian mengedarkan uang dan memajukan atau mengawasi urusan kredit dan bank. Jadi pada 1953 selain menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengedarkan uang, ada tugas lagi yaitu bank sentral harus mengawasi terkait dengan urusan kredit dan bank. Jadi aktivitas kredit pada awal tahun 1953 itu diserahkan kepada bank sentral. Nah, kemudian pada tahun 1968 itu mulai terjadi pemisahan. Ya, jadi sini sudah ada yang namanya bank sentral, ada yang namanya bank komersial. Di mana tugas BI saat itu ada yang dikurangi, yaitu BI tidak lagi menyalurkan kredit.
Kalau semula bank sentral itu tugasnya salah satunya adalah menyalurkan kredit, tapi saat ini pada tahun 1968 BI tidak lagi menyalurkan kredit komersial. Nah, kredit-kredit itu nanti akan disalurkan oleh bank-bank komersial yang ada di Indonesia pada saat itu. Namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Nah, kemudian pada tahun 2020 tugas BI adalah sebagai lembaga negara yang independen. Nah, seperti yang kita sebutkan di slide sebelumnya, di mana BI itu adalah lembaga independen yang terlepas dari pemerintah dengan satu tujuan tunggal. Jadi kalau semula tujuannya cukup banyak di tahun 1953 itu, pada tahun 2020 hanya satu tujuannya, yaitu bagaimana mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian di sini ada evolusinya ya. Di tahun 2002 ya, di situ negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan kewenangannya itu diatur dengan undang-undang. Kemudian di tahun 2004 di situ terjadi penegasan kedudukan bank sentral yang independen. Nah, tadi sudah dikatakan independen, tapi di tahun 2004 itu dijelaskan lagi bahwa bank sentral itu adalah independen, kemudian penyempurna pengaturan tugas dan wewenang, penataan fungsi pengawasan BI. Jadi diperjelas yang dikatakan independen itu yang seperti apa. Di tahun 2004 itu lebih dijelaskan. Kemudian di tahun 2009 di situ dikatakan pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi, seperti yang kita sebutkan di slide-slide akhir tadi, di mana bank sentral itu selain independen, dia harus akuntabilitas dan transparansi, sehingga independen yang ada di bank sentral itu tidak berjalan liar, tapi akan terkontrol dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi, sehingga independen yang ada di bank sentral itu bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian materi terkait dengan bank sentral, kelembagaan yang ada di bank sentral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.